Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ananda. Bagaimana kabarnya hari ini? Baiklah Ananda, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai menghindari perkelahian pelajar, kemudian larangan minuman keras atau miras, dan juga larangan mengkonsumsi narkoba. Tujuan pembelajaran pada materi ini yakni Ananda diharapkan yang pertama mampu memecahkan masalah terkait perkelahian antar pelajar, minuman keras maupun narkoba dalam perspektif Islam. Kemudian yang kedua, Ananda mampu membuat konten tentang cara mengatasi masalah perkelahian pelajar, miras dan juga narkoba dan nantinya akan diposting di medsos Ananda. Kemudian yang ketiga, Ananda meyakini bahwa agama melarang melakukan perkelahian pelajar, mengkonsumsi miras dan juga narkoba. Dan yang terakhir, Ananda mampu membiasakan sikap taat aturan, peduli sosial dan tanggung jawab, dan cinta damai. Dalam video pembelajaran kali ini, kita akan membahas lebih lanjut terkait yang pertama, pengertian perkelahian pelajar, miras, dan juga narkoba. Kemudian yang kedua, larangan terkait perkelahian pelajar, mengkonsumsi minuman keras, dan juga narkoba. Dan yang ketiga, faktor penyebab dan juga pencegahan perkelahian pelajar, mengkonsumsi minuman keras, dan narkoba. Dan yang terakhir, yakni bahaya dari perkelahian pelajar, miras, dan narkoba. Dalam kehidupan ini, kita memang memilih, dan setiap pilihan pasti diminta untuk dipertanggungjawabkan. Dalam kehidupan kita, mungkin kita memilih kegiatan positif. Misalkan dengan rajin menuntut ilmu, melakukan kegiatan yang baik, seperti kegiatan keagamaan dan lain sebagainya. Dan bahkan tak jarang yang terjerumus dalam hal-hal yang negatif. Misalkan dalam perkelahian, mengkonsumsi miras dan juga narkoba. Nauzubillah. Namun, akibat yang ditimbulkan dari suatu pilihan yang telah kita pilih tadi, itulah konsekuensinya. Mungkin di dunia akan kita dapatkan betapa banyak keterpurukan atau kehancuran hidup kita. Dan dari akhirat nanti, maka akan ada pengadilan yang sebenarnya, yakni siksa neraka. Baiklah, kita awali dengan pembahasan yang pertama, yakni menghindari perkelahian antar pelajar. Baiklah, kita awali dengan pembahasan yang pertama, yakni menghindari pengertian dari perkelahian antar pelajar, atau biasanya kita sebut juga dengan namanya tawuran. Perkelahian merupakan suatu bentuk tindakan kekerasan atau agresi yang dilakukan oleh suatu kelompok pelajar dengan kelompok pelajar yang lain, yang berusaha untuk menyingkirkan pihak lawan dengan menghancurkan atau membuat pihak mereka tidak berdaya. Dalam sumber lain juga ditemukan bahwa tawuran merupakan perkelahian yang melibatkan banyak pelajar atau perkelahian yang dilakukan oleh sekelompok orang yang mana perkelahian tersebut dilakukan oleh orang yang sedang berstatus sebagai pelajar. Penyebab adanya perkelahian pelajar diantaranya yang pertama rational choice, yakni disebabkan karena faktor dari individu pelajar itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah differential association, yakni yang menyebabkan adalah salahnya pergaulan pelajar itu. Kemudian yang ketiga malphenomenon, yakni karena faktor dari jenis kelamin, di mana kita kenal bahwa anak laki-laki dicap sebagai anak yang lebih nakal dibandingkan anak perempuan. Selanjutnya, social disorganization, di mana faktor penyebabnya adalah lingkungan pelajar itu sendiri. Dan strain, yakni karena adanya tekanan yang besar dari masyarakat, misalkan dari segi perekonomian yakni kemiskinan. Dan yang terakhir adalah labeling, yakni disebabkan karena faktor dari terbiasa dicapnya sebagai kenakalan remaja itu
sendiri. Cara mencegah perilaku perkelahian pelajar diantaranya yang pertama, dengan memberi kesempatan yang banyak kepada siswa untuk mengembangkan minat, bakat, maupun potensi yang dimilikinya. Kemudian yang kedua, setiap anak itu adalah unik. Jadi jangan menyamakan potensi yang dimiliki oleh anak. Kemudian yang ketiga, dengan mengembangkan pribadi yang optimal, yakni melalui pendidikan di sekolah. Selanjutnya, yakni melakukan usaha untuk meningkatkan kemampuan pelajar di bidang tertentu sesuai dengan minat bakatnya. Dan yang terakhir, yakni pentingnya kita membentuk banyaknya organisasi atau lembaga yang mewadahi aktivitas pelajar seperti mencintai alam, contohnya melalui adiwiyata ataupun ikut dalam OSIS dan lain sebagainya. Kemudian cara penanganan perkelahian pelajar yang pertama yakni kepercayaan, di mana sang pelajar harus memiliki rasa percaya kepada pihak yang mau membantunya, baik dari orang tuanya, guru BK, guru agama, maupun yang lainnya. Kemudian kemurnian hati, di mana pelajar sudah percaya bahwa penanganan ini tidak ada syarat tertentu. Kemudian yang ketiga adalah kemampuan mengerti dan menghayati. Kemudian yang keempat, kejujuran. Ini sangat penting karena sang pelajar ingin keterbukaan, termasuk sanksi yang nantinya akan dia terima. Kemudian mengutamakan persepsi pelajar sendiri, di mana pelajar akan memandang persoalan dari sudut pandang dirinya sendiri. Baiklah Ananda, kesimpulan yang bisa kita ambil dari materi menghindari perkelahian antar pelajar yakni di mana umat Islam melarang adanya bertengkar atau berkelahi, baik dengan muslim itu sendiri maupun dengan non-muslim, yakni dengan siapapun itu dilarang terjadinya perkelahian atau pertengkaran. Dan Islam mengajarkan adanya perdamaian, karena sesama umat Islam pun kita bersaudara, dan kita juga harus tetap menjunjung tinggi adanya toleransi. Jangankan membunuh, karena bertengkar saja sudah dilarang. Selanjutnya, yang kedua yakni menghindari minuman keras atau miras. Pengertian dari miras, yakni berasal dari bahasa Arab khamar, yang artinya adalah arak, tuak, maupun anggur. Di mana khamar adalah jenis minuman maupun makanan yang dapat memabukkan dan juga menghilangkan kesadaran seseorang, atau segala apapun yang memabukkan atau merusak akal sehat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap yang memabukkan adalah khamar, dan setiap khamar adalah diharamkan. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Dalil larangan minuman keras salah satunya terdapat dalam surah Al-Maidah ayat 30 yang berbunyi, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسير والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. hadis larangan minuman keras salah satunya yakni Ani Bani Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap yang memabukkan adalah khamar dan setiap yang memabukkan adalah haram. Sikap yang perlu kita terapkan terhadap khamar, yang pertama yakni kita dilarang untuk mencoba-coba memakai ataupun meminum khamar, karena mudarat yang akan kita dapatkan itu sangat banyak. Kemudian yang kedua, khamar berjudi maupun mempersembahkan sesuatu untuk berhala, mengundi nasib, itu merupakan perilaku yang sangat tercela,
dan sangat keji. Kemudian bagi pihak yang berperan dalam pembinaan umat, ini pentingnya dilakukan pembinaan secara bertahap, baik dari mulai yang ringan, sedang, dan berat. Kemudian dengan melakukan penerapan pola hidup bersih, lahir maupun batin. Selanjutnya, pembahasan kita yang terakhir yakni terkait bahaya dari narkoba. Yang pertama, pengertian narkoba ditinjau dari segi Islam, di mana narkoba ini tidak dijelaskan secara rinci dalam Al-Quran, sehingga para ulama mengkiaskannya dengan khamar, karena memiliki sifat yang sama, yakni sesuatu yang memabukkan, sesuai dengan hadis Nabi yang berbunyi, An Ibni Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun, yang artinya bahwa setiap yang memabukkan adalah khamar dan setiap khamar adalah yang diharamkan. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Sedangkan jika narkoba ditinjau dari hukum Indonesia, di mana nar yang berarti narkotika, kemudian ko merupakan kepanjangan dari psikotropika, bahan-bahan adiktif seperti alkohol, rokok, kopi, dan lain sebagainya. Sehingga narkoba merupakan zat ataupun obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongannya, yakni sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Sedangkan psikotropika adalah zat ataupun obat, baik alamiah maupun sintetis, bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Dan zat adiktif adalah obat serta bahan-bahan aktif yang apabila dikonsumsi oleh organisme hidup, maka dapat menyebabkan kerja biologi serta menimbulkan ketergantungan atau adiksi yang sulit diberhentikan dan berefek ingin menggunakannya secara kontinu. Ada beberapa contoh narkoba yang sering digunakan. Yang pertama yakni ganja, cimeng, marijuana, atau cannabis sativa, yang dikenal dengan efek psikoaktifnya. Marijuana bisa dikonsumsi dengan cara dihisap atau dimakan. Efek samping jangka panjang yakni gangguan mental hingga hilangnya konsentrasi. Kemudian yang kedua, heroin atau putau, merupakan narkotika yang sangat adiktif. Tidak sedikit penggunanya yang meninggal karena overdosis. Kemudian metamfetamin, yakni yang sering digunakan untuk obat bius cair atau sabu-sabu. Kemudian morfin, yakni alkaloida yang terdapat dalam opium yang bentuknya seperti serbuk putih. Kemudian ada juga kokain, yakni alkaloida dari jenis tumbuhan, di mana tumbuhan yang berasal dari Amerika Selatan. Kemudian hashish, yakni getah ganja yang dikeringkan dan dipadatkan menjadi lempengan. Kemudian ada juga namanya opium, yakni getah dari kotak biji tumbuhan papayer yang belum matang. Kemudian dari jenis psikotropika, yakni yang pertama adalah obat tidur, yakni merupakan zat yang dapat menimbulkan halusinasi. Kemudian ada namanya ice, yakni bentuk baru dari
amfetamin, biasanya dalam bentuk kristal yang dapat dihisap. Kemudian ada juga namanya sabu, yakni nama lain dari amfetamin. Kemudian inhalansia, merupakan kelompok bahan kimia yang menghasilkan uap. Kemudian ATS, sedangkan dari zat adiktif, contohnya ini nikotin. Ini merupakan bagian dari tembakau, jadi setiap satu batang rokok itu terdapat kurang lebih 1,1 mg nikotin. Kemudian alkohol, di mana di dalamnya ada etanol. Ada beberapa dampak penyalahgunaan narkoba terhadap kesehatan fisik maupun mental. Yang pertama dari segi fisik, yakni kita lihat dari penurunan berat badan. Biasanya orang yang terlihat biasanya badannya berisi, kemudian tiba-tiba jadi kurus kering. Kemudian kelemahan otot, dan bahkan sampai kebutaan. Kemudian yang kedua dari segi mental, di mana menyebabkan kesehatan mental seperti depresi, kecemasan, gangguan kepribadian, dan lain sebagainya. Banyak ahli meyakini bahwa narkoba juga merupakan pintu gerbang untuk penggunaan obat-obat terlarang yang lebih berbahaya karena dampaknya yang semakin besar. Akibat dari kecanduan narkoba, di antaranya yakni yang pertama dari segi personalnya atau individu pengguna tersebut akan mengalami kehilangan pekerjaan, kemudian mengalami depresi, dan bahkan sampai kematian. Kemudian dari segi sosial, di mana hubungan dengan keluarga ataupun masyarakatnya akan bermasalah. Karena dengan mengkonsumsi narkoba maka akan meningkatkan risiko tindak kriminal dan bahkan menimbulkan adanya kemiskinan. Dan yang ketiga yakni hukuman, di mana pengguna dan penyalahgunaan narkoba itu merupakan melanggar hukum. Jika seseorang terbukti bersalah, maka dia akan bisa dijatuhi hukuman. Beberapa cara pencegahan penggunaan narkoba diantaranya yang pertama yakni mencintai dan mensyukuri hidup yang merupakan anugerah dari Allah SWT. Yang kedua, menjalin komunikasi dan silaturahmi yang sehat dengan keluarga. Kemudian yang ketiga, menggunakan waktu luang dengan hal-hal yang positif. Kemudian, tidak bergaul dengan teman-teman yang dulunya adalah pengguna narkoba karena dapat mengakibatkan seseorang tersebut ikut-ikutan. Kemudian, menjauhi lingkungan yang rawan penggunaan adanya narkoba dan zat adiktif lainnya. Ada beberapa cara pengobatan penggunaan narkoba, diantaranya yakni dengan melakukan mengikuti program rehabilitasi, kemudian memperbanyak terapi kognitif dan perilaku, kemudian menjauhi pemikiran yang meremehkan bahayanya narkoba, dan berhenti bergaul dengan lingkungan yang mempromosikan narkoba. Kemudian yang paling penting yakni dengan kita selalu mengingat Allah SWT dengan cara meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Narkoba merupakan ancaman yang serius. Kenapa demikian? Karena tidak hanya mengakibatkan kerugian dalam bidang ekonomi, tetapi degradasi sumber daya manusia, di mana lost generation termasuk juga kejahatan ikutnya seperti korupsi, pencucian uang, dan lain sebagainya. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi larangan pengonsumsian terhadap narkoba, yakni narkoba tidak hanya merugikan tubuh, tetapi juga keluarga dan lingkungan sekitar kita. Dan jangan sekali-sekali kita meremehkan bahaya dari narkoba tersebut. Bantu orang yang terkena dan terancam oleh penggunaannya. Baiklah Ananda, terima kasih sudah menonton video pembelajaran kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.